Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu umat Allah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Syukur kepada Allah. Hari ini bacaan Injil mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau mungkin pernah dengar atau pernah lihat dalam postingan di Katolik itu, Katolik atau apa itu, biasa tulis jangan lupa bersyukur, atau kadang-kadang orang bilang jangan lupa bersyukur. Hari ini saya memulainya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Berapa sering dalam hidup ini kita bersyukur atas apa yang kita peroleh? Apakah kita sering bersyukur atau kita bersyukur kalau itu banyak atau itu memuaskan, kalau sedikit enggak usah bersyukur enggak sesuai ekspektasi. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang 10 orang kusta yang mengalami kesembuhan oleh Yesus. Orang kusta atau penyakit kusta di zaman itu, zaman perjanjian lama juga, itu merupakan salah satu penyakit yang berbahaya. Jadi kalau ada orang yang mengalami sakit kusta, berarti ia harus hidup sendiri, jauh dari lingkungan masyarakat luas. Jangan berbaur dengan masyarakat yang sehat, karena nanti menular. Dan pandangan orang-orang di waktu itu, penyakit kusta itu adalah bentuk kutukan dari Allah atas diri orang tersebut. Saya kira kita juga dalam hidup di zaman ini pun, kalau misalnya ada orang yang sakit seperti itu, pasti kita hindari. Jangankan sakit kusta, batuk saja langsung pisah. COVID ini dan lain sebagainya. Ketika Yesus masuk ke dalam
ke suatu desa. Tadi dikatakan 10 orang kusta itu tidak datang menghampiri, tetapi berdiri agak jauh, lalu berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Rupanya teriakan mereka ini keras, sehingga mengundang perhatian dari Yesus, tetapi juga mengundang belas kasih dari Yesus sendiri, yang kemudian tidak langsung mengatakan di situ kamu sembuh, tetapi menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam. Ya, mungkin mereka suruh seperti Yesus suruh datang ke pastoran bertemu dengan Romo Win, Romo Mantri dan saya, menunjukkan diri bahwa mereka telah sembuh. Tetapi kemudian dalam perjalanan ke-10 orang itu tiba-tiba sembuh. Sesudah sembuh, menyadari bahwa mereka telah sembuh, dari 10 orang itu cuma berapa yang balik? Cuma 1. Seandainya 2 atau 3 ya masih boleh lah. Tapi ini dari 10 orang itu cuma 1 orang yang kemudian lari kembali kepada Yesus, dan kemudian dia memuliakan Allah, bersujud di hadapan kaki Yesus, lalu mengucap syukur. Peristiwa ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa yang pertama, belas kasih Allah itu tidak terbatas. Bahwa cinta Tuhan itu tidak kenal kamu siapa, dia siapa, mereka siapa. Tetapi cinta Tuhan, belas kasih Tuhan itu tercurah kepada siapa saja, yang sehat maupun yang sakit, yang ganteng, cantik, pintar, maupun yang tidak ganteng, tidak cantik. Saya yakin semua cantik dan ganteng, kecuali kami. Berkat Tuhan itu turun kepada semua orang, yang cerah, ceria, maupun yang gelap gulita seperti kami. Tetapi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak pernah memilih-milih siapa yang harus menerima berkat. Tuhan menyediakan berkat kepada semua orang, kepada kita semua yang ada di sini. Tergantung kita mau cari atau tidak. Jadi berkat itu ada, tersedia di mana-mana. Tapi kalau kita tidak cari, ya mohon maaf saja, berkat kan tidak punya kaki tangan. Jadi kalau tidak cari, ya tidak dapat. Bukan kata-kata saya, tapi kata-kata Yesus, carilah maka kamu akan mendapatkannya. Kalau duduk-duduk bersabda pun tidak turun, karena kan kita bukan Tuhan ya. Dari ke-10 orang kusta ini, cuma 1 yang datang kembali. Itu pun dalam bacaan Injil Yesus bilang, kemana ke-9 orang tadi? Bukankah ada 10? Mengapa yang datang ini orang asing ini? Rupanya dia orang Samaria. Nah, orang Samaria dan orang Yahudi, ya mereka tidak terlalu baik-baik saja. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria ini ya orang-orang tidak berahmat, tidak didampingi oleh Tuhan, karena mereka hidupnya agak berbeda. Nah, Yesus pun berpikir bahwa kenapa dari 10 orang tadi cuma orang asing ini yang datang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tindakan orang kusta ini mengajak kita semua untuk kemudian mengenal satu kata, bersyukur. Atau mungkin kita lebih familiar dengan berterima kasih. Seringkali kalau saya habis misa, jumpa umat di depan, jabat tangan, mereka bilang terima kasih. Terima kasih, dalam hati terima kasih karena apa? Tapi ya sudahlah, terima kasih. Ini mau mengajak kita semua untuk melihat bahwa bersyukur itu penting dalam hidup. Bersyukur itu adalah hal yang harus kita biasakan dalam hidup. Karena kalau tidak bersyukur, nanti kita jadi orang-orang yang suka bersungut-sungut, suka mengeluh, suka protes, dan lain sebagainya. Mungkin kita pernah familiar dengan istilah ini. Kalau susah, baru cari Tuhan. Kalau susah baru ingat, oh iya, saya kayaknya mau pergi novena 3 Salam Maria dulu. Saya kayaknya mau misa dulu.
karena rupanya hidup ini semakin sempit, sudah semakin tidak bisa ini lagi, dihidupi lagi, terlalu setengah mati. Jadi kalau susah baru kita datang cari Tuhan di rumahnya kah, di Goa Maria kah, di mana saja. Lalu kemudian cari tanya-tanya, misa di paroki jam berapa? Misa pertama jam berapa? Misa kedua jam berapa? Oh, ada misa sore. Tapi kalau kita senang, bahagia, kita gembira, kadang-kadang kita juga lupa bahwa Tuhan itu ada. Bahwa tiba-tiba begitu kita amnesia bahwa saya kayaknya beriman ini. Jadi kalau bahagia, rupanya rasa syukur itu hilang sekejap. Dan terkadang kita tidak bersyukur atas apa yang telah kita capai. Dapat sedikit, tidak bersyukur. Malah mengeluh, bersungut-sungut. Oh Tuhan, saya minta seperti ini, kenapa datang seperti ini? Kadang-kadang ada orang tua yang sharing kepada saya, tidak di paroki ini, tapi di tempat lain. Mereka bilang begini, Romo, dulu saya minta cowok, tapi yang lahir perempuan. Nah, kalau begitu langsung pergi ke atas sana dan kemudian minta Tuhan, saya mau yang cowok ya, jangan. Apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, mau dia besar atau kecil, mau dia bagus atau tidak, kita harus bersyukur karena itu adalah tanda bahwa Tuhan memberi kita rahmat dan berkat. Ketika waktu kita susah, siang malam berdoa. Berdoa, subuh berdoa. Orang-orang sudah pada tidur berdoa. Bahkan bukan cuma kata-kata yang keluar, air mata yang keluar. Ada orang bilang lebih baik, Paus bilang lebih baik menangis ya daripada ini. Tapi kita kadang-kadang berdoa disertai air mata, rupanya sedih sekali hidup ini. Jangan salah, itu kalau susah baru dia sedih sekali. Tapi kalau gembira ya, kadang-kadang berdoa pun dia lupa. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, pengalaman orang kusta dalam bacaan Injil ini, yang satu orang tadi itu, menjadi pelajaran bagi kita bahwa bersyukur dan berterima kasih atas rahmat yang Tuhan berikan, itu adalah hal yang baik. Bersyukur berarti mau menandakan kita orang-orang yang masih punya kerendahan hati. Tadi dalam doa pembuka itu, didoakan di sana, semoga kami tidak menjadi orang-orang sombong. Nah rupanya kalau kita kurang bersyukur, kita jadi orang sombong. Bapak Ibu, sombong itu awal mula dari kehancuran hidup manusia. Karena kalau kita sombong, Tuhan pun tidak akan kita pandang lagi. Sedangkan Tuhan yang kita puji dan kita imani tidak kita pandang, apalagi manusia biasa seperti kita. Apalagi saya. Pasti kan, siapa itu? Laki-laki gelap satu dari timur itu. Tetapi kalau kita bersyukur, mau menandakan bahwa iman kita itu bertumbuh, iman kita itu hidup. Kalau bahasa orang Ambon atau orang timur, iman kita ini menyala. Dan harus menyala supaya menjadi terang, menjadi cahaya. Jangan iman redup, tiba-tiba angin sedikit tiup, mati. Lalu kemudian kita kalang kabut di dunia ini, tidak tahu pergi ke sana, masuk gereja sana, tiba-tiba dia hilang orientasi imannya. Iman yang hidup menjadi pendorong bagi kita untuk kemudian senantiasa bersyukur. Karena kalau iman yang hidup, kita percaya bahwa rahmat dan berkat yang kita peroleh dalam hidup ini, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kuat, tetapi karena rahmat Tuhan itu yang murah hati, itu yang Dia berikan kepada kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mau bersyukur. Bersyukur karena Tuhan begitu mencintai kita. Bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dalam bacaan kedua, Rasul Petrus mengatakan, karena Dia begitu mengasihi kita, maka Dia memberikan dirinya,
bagi tebusan atas dosa-dosa kita. Bersyukur karena dalam keadaan susah dan senang, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia selalu mengutus orang-orang yang mau mencintai dan mengasihi kita tanpa syarat. Kalau kita sudah sukses dan berhasil dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam apa saja yang kita usahakan, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa Tuhan. Jangan menyangkal Tuhan. Karena Rasul Paulus bilang dalam bacaan kedua tadi, kalau kita menyangkal Tuhan, Dia juga menyangkal kita. Jadi kalau kita menyangkal Tuhan dan Tuhan menyangkal kita, sampai ke atas pun, ya di pinggir-pinggir dekat-dekat jurang begitu. Karena Tuhan tidak kenal juga, Dia hidup, waktu hidup tidak mengakui saya. Ya sudah, Tuhan menyangkal dan kita semua akan binasa. Maka kita diajak untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan, memberikan waktu yang cukup kepada Tuhan. Nah, terkadang kita manusia ini punya 1001 alasan, banyak sekali kita punya alasan. Kalau ditanya, kenapa waktu minggu kemarin tidak ke gereja, kenapa semalam tidak ikut rosario, kenapa enggak kumpul di sini, kenapa enggak ikut ibadah ini? Oh, ada satu kata kunci yang paling hebat. Saya sibuk. Oh, Romo lagi sibuk. Oh, kenapa kamu tidak jadi misioner? Mau saya sibuk. Saya sekolah dari Senin sampai Senin lagi. Oh, kenapa tidak ikut ibadah OMK? Romo, saya sibuk. Rupanya kata sibuk ini punya kekuatan yang luar biasa begitu. Lalu kemudian kita pakai jadi jawaban paling ampuh sudah untuk menangkal semua pertanyaan. Kenapa tidak ikut, kenapa tidak ikut, kenapa tidak ikut. Saudara-saudara yang terkasih, kalau misalnya kita mengatakan kita sibuk, lalu Tuhan juga mengatakan Dia sibuk mengasihi kita, berarti kita ini percuma sudah. Hidup ini tidak ada maknanya sudah. Karena kita di dunia ini sibuk-sibuk, sampai di atas Tuhan bilang, Dia sibuk, jadi saya juga sibuk urus orang. Saya lebih baik urus orang lain yang tidak sibuk dengan pekerjaannya dan punya waktu untuk saya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita belajar juga dari Naaman. Naaman itu bukan orang Israel, bukan orang Yehuda, bukan, ya bilanglah bukan bangsa pilihan lah begitu. Tetapi dia mencari kesembuhan, dia pergi kepada Elisa. Elisa suruh kau pergi benamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Dia sakit kusta juga Naaman ini. Lalu ketika sembuh, dia kembali kepada Elisa, lalu menawarkan banyak hal. Saya mau kasih ini, saya mau kasih itu. Tapi Elisa bilang tidak perlu. Nah, sama dengan kita. Tuhan tidak menuntut kita untuk kalau berhasil kamu bawa berapa triliun ke sini, kamu bawa emas berapa gerobak ke sini, kamu bawa mobil berapa banyak parkir di depan gereja ini. Tidak, Tuhan tidak menuntut itu. Saya kira romo-romo pun tidak menuntut itu. Bahwa saya doakan kamu kalau kamu sukses, kamu ingat ya, bawa ini. Saya kira tidak. Bahwa yang Tuhan inginkan adalah kesediaan kita untuk bersyukur dan datang berterima kasih kepada Tuhan, kepada Dia, karena apa yang kita usahakan itu berhasil. Dan kita tahu bahwa kita berhasil karena Tuhan memberikan rahmat-rahmat itu. Jadi kalau kita sudah sukses, ingat, jangan lupa kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari menjadi orang Kristiani yang senantiasa mau, yang pertama mencari Tuhan dalam hidup. Kita memang sibuk, masing-masing sibuk dengan urusannya. Ada yang sekolah, ada yang kerja, dan lain sebagainya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita menyediakan waktu sedikit kepada Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Supaya karena campur tangan Tuhan itu, apa yang kita usahakan juga boleh memperoleh hasil dan memperoleh
memberikan hal-hal yang baik dalam hidup. Kalau Tuhan bekerja bersama kita, maka jangan takut bahwa kita pasti akan memperoleh hasil yang baik. Rahmat-rahmat Tuhan senantiasa tercurah. Kita berdoa, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur, yang mau mengandalkan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga menjadi orang-orang yang mau melayani sesama, membagikan rahmat yang kita peroleh kepada orang-orang yang membutuhkan, supaya kita pun senantiasa mengambil bagian dalam pelayanan Kristus kepada orang-orang yang terpinggirkan dan orang-orang yang miskin. Kita berdoa, semoga Tuhan memberkati kita sekalian.